Selamat bertemu penonton channel Bagi Ilmu. Kali ini kita akan membahas cara membuat meja sederhana untuk pemula menggunakan Google SketchUp 2015. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Di sini yang tampil ini adalah tool-tool yang nantinya akan sering digunakan, seperti Select Tool, Eraser Tool, Line Tool, Rectangle Tool, Pull Tool, Tab Measure Tool, Orbit Tool, dan Pen Tool. Masing-masing tool bisa dipanggil dengan menggunakan shortcut seperti Select Tool menggunakan spacebar, Eraser Tool menggunakan E, Line Tool menggunakan L. Nah, masing-masing objek ini memiliki fungsi masing-masing, seperti Line Tool digunakan untuk menggambar garis, Rectangle untuk menggambar kotak, Pull Tool atau P digunakan untuk menarik atau mendorong sebuah kurva 2 dimensi sehingga bisa menjadi 3 dimensi. Tab Measure Tool kita gunakan nanti untuk pengukuran atau skala pengukuran. Orbit kita gunakan untuk memutar layar, dan Pen Tool kita gunakan untuk menggeser tampilan layar. Langkah awal yang dilakukan adalah aktifkan terlebih dahulu software Google SketchUp pada template milimeter, karena kita akan menggunakan pengukuran milimeter nantinya. Gunakan Pen Tool untuk menggeser layar, klik Rectangle Tool, kemudian buat kotak dan langsung ketikkan ukurannya 1100,700. Perbesar dengan cara men-scroll pada scroll button mouse. Oke, gunakan Tape Measure Tool untuk mengukur, tarik garisnya, kemudian ketikkan 30 di keempat sisinya, sehingga kita mempunyai jarak masing-masing sisi nanti adalah 30 mm. Gunakan Line Tool untuk membuat garis seperti terlihat di layar untuk keempat sisi. Anda bisa memperbesar tampilan dengan menekan scroll button ke arah atas untuk memperbesar dan memperkecil, menggeser scroll button ke arah bawah. Kita gunakan Eraser Tool untuk menghapus garis-garis yang tidak kita perlukan, sehingga sekarang kita memiliki 4 kotak kecil. Keempat kotak ini akan kita tarik menjadikan 3 dimensi nanti menggunakan Orbit Tool. Aktifkan Orbit Tool, Pull Tool, kemudian tarik ke atas dan ketikkan 600. Kita ingin tinggi dari meja nanti 600 mm. Lakukan untuk keempat sudut. Putar arah tampilan menggunakan Orbit. Selanjutnya gunakan Tape Measure Tool untuk mengukur jarak. Tarik dari sisi bawah, kemudian ketikkan 150 dan Enter. Kemudian buat pengukuran kedua dengan jarak 40 mm. Kemudian pada garis bantu itu kita buatkan 2 buah garis. Oke, tarik di tengah-tengah garis bantu ini untuk menentukan ukuran berapa jaraknya kita akan menarik push pull nanti.
Setelah kita dapatkan dengan jarak yang sudah tentu, kita ketikkan jaraknya 600. Tarik push pull tool, ketik 600, kemudian enter, sehingga gambar kita sekarang seperti terlihat pada layar. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada sisi yang sebelahnya. Gunakan tape measure tool untuk mengukur dengan jarak 150 mm, kemudian buat garis bantu kedua dengan jarak 40. Pada kedua garis bantu itu buatkan garis yang sejajar dengan ukuran garis bantu kita, seperti terlihat pada gambar. Tarik menggunakan push pull tool dengan jarak 600, kemudian enter. Oke, seperti ini kira kurang lebih terlihat bentuk sementara. Kita bisa menghapus menggunakan eraser tool garis-garis yang tidak kita butuhkan. Hapus setiap garis yang tidak dibutuhkan. Oke, kita cari titik tengah dengan cara menggeser line tool di sepanjang garis, sehingga nanti kita bertemu titik berwarna biru sebagai penanda titik tengahnya. Seperti terlihat di gambar, kita sudah menemukan titik tengah yang sudah diberi garis. Tarik garis bantu dari titik tengah ini 20 mm ke arah kiri dan kanannya. Setelah mendapatkan garis bantu, kita bisa menghapus garis titik tengah tadi. Oke, kita buatkan garis di situ. Oke. Kita akan menarik dengan push pull. Sebelumnya kita pastikan dulu berapa jarak yang harus kita tarik nantinya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang benar. Ternyata jaraknya 1000. Kita bisa tarik, nanti menggunakan push pull, tarik, kemudian ketikkan 1000 dan enter. Sementara bentuknya seperti ini. Sekarang kita bekerja di sisi atas. Gunakan tape measure tool untuk mengukur jarak 20 mm atau 20 di sisi atasnya. Kemudian buat garis sejajar dengan titik itu. Oke. Kita tarik menggunakan push pull tool ke arah sampingnya. Jaraknya kita sudah mengetahui 1000. Ketik 1000, kemudian enter, dia akan pas mencapai titik yang di tengahnya. Oke. Selanjutnya buat garis pemisah, karena kita akan menarik sisi ini nantinya. Kalau tidak ada garis pemisah, maka semuanya akan tertarik ke samping. Setelah dibuatkan garis pemisah, baru kita bisa menarik menggunakan push pull tool. Kita tentukan ukurannya dulu. Setelah diukur dapat nilainya 600, berarti kita akan menarik dengan nilai 600. Nanti tarik menggunakan push pull tool dan ketikkan 600, enter, sehingga dia mencapai sisi sebelahnya. Nah, belum pas mencapai pinggir, kita bisa tarik lagi nanti dengan ukuran 30, karena tadi 30,
yang kita set lebar kakinya. Gunakan line tool untuk membuat garis pemisah, karena kita akan menarik juga nanti selanjutnya. Buat garis pemisah di beberapa titik yang perlu untuk dipisahkan. Oke. Kita bisa menggunakan eraser tool untuk menghapus garis-garis yang tidak kita inginkan, seperti ini yang tidak diinginkan dihapus saja. Kemudian kita gunakan push pull untuk menarik ke arah luar, tarik sejauh 60 mm. Kemudian enter. Hapus lagi garis-garis yang tidak kita butuhkan. Oke, kemudian di bawah. Oke, dihapus dulu. Oke. Di bagian bawah kita buat lagi garis pemisah sebelum kita tarik dengan push pull tool. Tarik sejauh 60. Tarik sejauh 60 mm. Kemudian enter. Sisi satunya lagi, buatkan juga garis pemisahnya. Oke. Tarik dengan push pull sejauh 60 mm. 60, kemudian enter. Kita hapus garis-garis yang tidak dibutuhkan. Tarik menggunakan push pull tool 60, kemudian enter. Nah, sekarang meja kita sudah jadi. Sebuah meja yang sederhana. Tahapan berikutnya yang akan kita lakukan adalah memberikan pewarnaan untuk meja ini. Kita membutuhkan tool material atau jendela material. Kalau seandainya belum aktif, kita bisa ambil dari window, kemudian klik material, kemudian pilih kategori color. Kalau seandainya ada warna yang mau dipilih di sini, silakan dipilih. Di sini ada berbagai macam bentuk warna, nanti tinggal pilih. Atau kalau Anda tidak mau, Anda bisa menggunakan tekstur kayu yang ada di dalam kategori wood. Bisa diberi warna. Seperti contoh, diklik pada bagian yang akan diberi warna semuanya. Klik lagi warna yang dibutuhkan, yang diinginkan. Klik di area yang masih belum diberi warna. Oke. Demikian tutorial sederhana ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Bagi Ilmu. Sampai bertemu lagi dengan tutorial-tutorial lainnya.